Saya mohon maaf pernah berdialog dengan pendeta begini, Ustadz, aku nggak mau masuk Islam karena Tuhan orang Islam kejam. Saya suka logika, ya. Aku nggak mau masuk Islam, kenapa? Karena Tuhan orang Islam kejam. Loh, di mana kejamnya? Ya ada ayatnya, mayyahdillah fala mudhillalah. Cuma dia baca terjemahnya. Siapa yang diberikan Allah petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesat. Siapa yang disesatkan, tidak ada yang bisa menunjuk. Apalah gunanya aku masuk Islam kalau aku sempat dalam Islam disesatkan? Logika kan? Itulah sebabnya aku nggak masuk Kristen, saya bilang. Karena ayat tadi. Loh, kenapa? Karena orang Kristen bilang Tuhan orang Kristen itu baik, tidak pernah menyesatkan. Sekarang yang mengatur alam ini siapa? Menurut kalian kan Tuhan kalian. Menurut kami ya Tuhan kami. Tuhan kami menurunkan ayat, Tuhan kalian juga menurunkan ayat. Kata Tuhan kami, Allah itu ada menyesatkan, ada tidak. Faktanya apa? Yang tidak sesat aku, yang sesat kau. Ini adalah paham liberal, paham yang bebas ya. Jadi inilah senjata paham liberal tadi, menyatakan bahwasanya semua agama adalah sama, semua agama itu adalah benar, dengan alasan kita tidak tahu nasib kita. Kita ini dilahirkan oleh orang tua kita yang muslim. Bagaimana pula nasib anak-anak yang dilahirkan yang orang tuanya bukan muslim, artinya non-muslim. Jadi anggapan mereka tadi ini memang sudah kehendak Allah. Sangat beruntunglah kita yang memiliki orang tua yang muslim. Itu Ustaz. Itu bagaimana pandangan? Sudah kehendak Allah. Iya, sudah kehendak Allah. Ya memang betul sudah kehendak Allah. Kan gitu. Kau masuk neraka pun kehendak Allah kan? Terima aja kan gitu. Oh, aku nggak terima. Kenapa kau nggak terima? Karena kehendak Allah. Wa aqim wajhaka lid-din, kata Allah, Ar-Rum ayat 30, luruskan wajahmu kepada agama Allah, tetaplah kalian fitrah sebagaimana lahir kalian dulu fitrah. Caranya kembali bertobat, mendirikan sholat, jangan musyrik. Ya. Hendak kalah kamu kembali fitrah sebagaimana lahir kalian dulu fitrah. Berarti setiap bayi yang dilahirkan fitrah. Nah, ini kalau dibahas memang agak panjang sedikit. Gini, saya singkat. Ya. Dulu nur kita itu kenal nggak Allah? Roh kita dulu kenal. Udah kenal kan? Udah. Kemudian Allah titipkan roh yang kenal Allah tadi ke dalam jasad. Waktu dalam kandungan. Di situ Allah minta, alastu bi rabbikum. Hambaku, masih aku nggak Tuhanmu? Kan gitu. Bukankah aku Tuhanmu? Masih aku nggak Tuhanmu? Ternyata bayi menjawab, bala syahidna. Berarti betul. Ya. Sekarang begini aja, saya jauhkan sedikit supaya mudah paham. Saya terdampar di sebuah pulau. Di pulau itu tidak ada orang lain kecuali si Bedah. Ya, cantik nggak cantik bukan urusan, pokoknya si Bedah itu. Lalu karena tak ada yang lain, saya kenal hanya sosok si Bedah. Cinta nggak cinta, jadi cintalah saya dengan si Bedah. Bedah cinta saya cinta Bedah. Kemudian setelah saya sehat walafiat, karena saya tadi terdampar di situ dalam keadaan sakit, saya dirawat Bedah selama 2 tahun. Kemudian saya sehat, saya bilang sama Bedah, Ben, aku mau berangkat pulang kampung karena aku kampungku bukan di sini. Nah, apa kata si Bedah? Abang nanti kan bakal keluar dari tempat ini, menemui banyak gadis di sana. Ketika abang menemui orang-orang di sana nanti, masih aku nggak yang abang cinta? Ya. Roh kenal dengan Allah. Tidak ada yang dikenal roh kecuali Allah. Begitu ditiup ke dalam janin, ya, alastu bi rabbikum, masih aku nggak Tuhan? Ternyata bala syahidna. Iya. Terus lahir. Begitu lahir diazankan apa enggak? Diazankan. Tujuannya apa? Untuk mengingatkan lagi. Nah, diazankan. Dah, lepas itu bagaimana? Tinggal kawan pergaulan. Ketika kita salah bergaul, kita lupa janji yang dulu. Pertanyaannya, yang bergaul apakah muslim aja? Berapa banyak muslim yang masuk pindah agama? Berapa banyak orang yang kafir pindah agama karena bergaul? Berarti kan di sininya masalahnya. Dia sifatnya tidak mencari kebenaran. Ada orang mencari kebenaran tetapi dia memegang satu, tidak mau
apa namanya perbandingan gitu. Tapi ada yang mengatakan Ustaz, Pak Abdul Ghani tadi, bahwasanya yang non-Muslim tadi itu ujiannya lebih berat daripada Muslim. Ujian? Iya, ujiannya dengan Allah. Ya. Karena memang dia dilahirkan oleh orang tua yang non-Muslim. Ya. Jadi lebih hebat lagi katanya. Ya, lebih Itulah hebat. paham di mana. Ya. Lebih hebat lagi yang anak dilahirkan orang tuanya bukan Muslim. Ya. Itu merupakan ujian yang Allah berikan pada dia. Nah, terus selama-lamanya kafir gitu. Iya, Ustaz. Jadi apa ujiannya kalau selama saya lahir Muslim? Kata orang kafir, kata orang Kristen, agama yang benar Kristen. Saya lahir Muslim. Nah, ujian saya lebih berat lagi. Kan gitu. Karena orang tua saya Muslim. Berarti saya mati pun dalam keadaan apa beratnya? Dia Kristen, lahir dalam keadaan Kristen. Ujiannya apa? Oh, dia mati dalam keadaan Kristen. Beratnya di mana? Di mana letak beratnya? Untuk dia meyakini Muslim tadi karena perbandingan kita yang paham Islam itu enggak, letak beratnya ketika kita bawa masuk dia tak bisa gitu. Karena kalau gitu kan gitu. Ya, ternyata kan dia nggak masuk, mana beratnya? Iya, betul. Ternyata kan dia nggak masuk, mana beratnya? lantas dia bilang Ustaz, semuanya ini adalah skenario Allah. Betul, skenario-nya Allah. Cuman ingat, Allah buat bocoran ke kita. Alam naj'al lahu ainaini wa lisana wa safatain. Bukankah kami jadikan dua mata, satu lidah, dua bibir. Wa hadainahu najdain. Kami berikan petunjuk dengan dua jalan. Saya mohon maaf pernah berdialog dengan pendeta begini. Ustaz, aku nggak mau masuk Islam karena Tuhan orang Islam kejam. Saya suka logika. Ya. Aku nggak mau masuk Islam, kenapa? Karena Tuhan orang Islam kejam. Loh, di mana kejamnya? Ya, ada ayatnya mayyahdillah fala mudhillalah. Cuma dia baca terjemahnya. Siapa yang diberikan Allah petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesat. Siapa yang disesatkan, tidak ada yang bisa menunjuk. Apalah gunanya aku masuk Islam kalau aku sempat dalam Islam disesatkan? Logika kan? Itulah sebabnya aku nggak masuk Kristen, saya bilang. Karena ayat tadi. Loh, kenapa? Karena orang Kristen bilang Tuhan orang Kristen itu baik, tidak pernah menyesatkan. Sekarang yang mengatur alam ini siapa? Menurut kalian kan Tuhan kalian. Menurut kami ya Tuhan kami. Tuhan kami menurunkan ayat, Tuhan kalian juga menurunkan ayat. Kata Tuhan kami, Allah itu ada menyesatkan, ada tidak. Faktanya apa? Yang tidak sesat aku, yang sesat kau. Fakta. Tuhanmu, ya menurutmu menjadikan alam ini Tuhanmu. Tuhanmu membuat aturan, diturunkannya kitab. Dalam kitabmu Tuhan tidak pernah menyesatkan, tapi Tuhan selalu memberi petunjuk. Kalau memang Tuhanmu kerja yang memberi petunjuk, kok ada aku tidak Kristen? Ini menunjukkan cakap Tuhanmu tidak faktual. Makanya aku nggak masuk Kristen. Iya, saya dialog itu sering saya. Sering ya. Yang model-model gitu. Saya dulu ketua Arimatea Sumatera Utara. Advokasi realisasi. Kalau pernah nonton CD debat Islam Kristen, itu Arimatea itu yang keluarkan. Saya dulu ketuanya 3 tahun. Perbandingan-perbandingan itu juga. Makanya saya bilang nggak ada beratnya. Di mana beratnya? Nanti yakin Kristen tak mati lagi Kristen. Di mana? Dari titik mananya gitu loh? Nggak ada. Kadang-kadang pernyataan dari yang bukan Muslim tadi, Ustaz, dia menyatakan karena sudah berdebat hebat dengan kita, sudah berdebat 7 sampai merasa saling gak nyaman. Ternyata dia kalah sebenarnya. Iya. Dia kalah. Tapi karena dia masih memandang orang tuanya, masih memandang agamanya juga sebagai agama yang benar, jadi dia tidak bisa menyampaikan itu ke kita. Berarti kan udah pribadi. Iya, udah pribadi. Sekarang kalau kita bilang ya, kalau perbandingan agama kan kita bukan sebenarnya melaga atau apa. Perbandingan lah kita bilang kita. Kalian udah yakin kalian masuk apa di Kristen itu selamat? Menurut Kristen hari itu Sabat, Sabtu. Kenapa kalian ke gereja hari Minggu? Aku baca kitab kalian, otakku nolak. Karena aku diberikan kesempatan untuk berpikir. Hari Sabat, kenapa hari Minggu? Aku baca itu, makanya aku nggak bisa. Kalau kami Jumat ya tetap Jumat, nggak ada hari Sabtu. Nah, kemudian kitab Kristen itu tidak pernah lengkap. Mana di kitab itu diajarkan faraid, tak ada dalam kitab itu. Cebok tak ada.
Jadi kalau kalian pergi ke WC cebok-cebok berarti ikut kami. Kalau memang ikut kenapa nanggung-nanggung kan gitu. Banyak itu. Ya. Banyak. Ya, cuman begini, kalau mereka berdakwah dengan cara mereka silakan. Tapi belum ada lagi orang kita masuk ke lingkungan mereka berdakwah kita. Kalau untuk sekarang ini tak ada. Kalau zaman Nabi dulu memang begitu. Tapi mereka banyak masuk ke daerah-daerah kita menawarkan versi mereka banyak. Sehingga kalau ada 5 orang Islam, 1 orang kafir, Kristen itu berani dia cerita agama dia di samping 5 orang Islam. Tapi kalau kita tidak berani. Sebenarnya mereka lebih getol berdakwah dibanding kita. Tapi walaupun demikian Allah tunjukkan orang kita masuk agama mereka itu bukan karena otak. Karena gak ada otak. Iya. Tapi mereka masuk agama kita karena otak. Itu fakta. Orang Aceh masuk Kristen. Gara-gara apa? Dikejar-kejar suaminya karena selingkuh sama istrinya. Akhirnya gak sanggup lagi apa masuk Kristen aku.